tidak boleh orang itu dengan mudah mengklaim dirinya ulama. Makanya Umar bin Khattab mengatakan mangqala ana alim fahuwa jahil. Siapa yang mengklaim dirinya ulama, maka saat itulah dia adalah orang yang bodoh. Ya, karena kalau sudah merasa ulama, ilmunya sudah mentok. Ya tadi itu mengklaim dirinya gurune jagat, sehingga nggak mau menerima ilmu. Ya, nggak mau menerima ilmu. Ya, maka tidak boleh hanya sekedar ya istilahnya menjadikan pimpinan tanpa mengetahui sejarah. Ya, apalagi belajar sejarah hanya sejarah tokohnya saja. Kalau diceritakan sirah nabawiyah, sejarah Nabi nggak begitu tertarik. Ya, sejarah para sahabat nggak begitu tertarik. Sejarah ahli ilmu itu siapa? Tapi begitu tokohnya yang diceritakan, itu takjubnya luar biasa. Ini juga cara-cara bagaimana firqah itu membangun kefirqahannya. Semangat berdakwah, ternyata yang didakwakan bukan manhaj ahli sunnah, manhaj ahli bid'ah, manhajnya subhat, berarti tidak punya manhaj, ya kan? Subhat yang disampaikan, maka itu bukan ulama, meskipun berkali-kali dipanggil ulama kita, majelisnya majelis ulama, ya. Ada ulama sepuh, ada ulama 10, ada ulama 1000 yang terakhir itu ya, akhirnya dibubarkan. Ya meskipun disebut majelisnya seperti itu, tapi ternyata yang disampaikan bukan ahli sunnah, bukan manhajnya salaful ummah, maka bukan ulama. Ada hadis yang lain juga begitu. Imam Al-Humaiti dilarang orang tuanya pergi mendengarkan hadis sebelum menghafal Quran dan dites oleh orang tuanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bukan dites secara acak, tapi didengarkan sampai 30 juz baru diizini untuk membaca hadis atau mendengarkan hadis. Maka ini kriteria yang sulit, ya, sulit kita temui. Maka tidak boleh orang itu dengan mudah mengklaim dirinya ulama. Makanya Umar bin Khattab mengatakan mangqala ana alim fahuwa jahil. Siapa yang mengklaim dirinya ulama, maka saat itulah dia adalah orang yang bodoh. Ya, karena kalau sudah merasa ulama, ilmunya sudah mentok. Ya tadi itu mengklaim dirinya gurune jagat, sehingga nggak mau menerima ilmu. Ya, nggak mau menerima ilmu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang disebut ulama ialah memahami seluk-beluk agama Islam. Memahami seluk-beluk agama Islam. Apa yang dimaksud seluk-beluk agama Islam? Ini bukan hanya keilmuannya saja, tapi pendalaman dari mahasin Islamiyah. Nilai-nilai keindahannya Islam. Seperti khususiyah Islam. Islam itu mempunyai nilai robbaniyah. Semua aturan dalam syariat itu pasti ada nilai rahmatnya Allah. Semua akan ada nilai ketenangan yang diberikan oleh Allah. Nilainya itu ketuhanan, bukan manusia. Kalau agama yang lain, ya, seperti Konghucu, Buddha, itu kan hanya istilahnya hasil olah pikiran. Dan itu hanya untuk ketenangan dalam hidup. Sedangkan nilai Islam itu adalah fid dunya wal akhirah. Ya, ini. Makanya doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Islam juga ada nilai namanya tawazuniyah, keseimbangan. Dunia, kalau kita belajar ilmu apapun di dunia itu hanya untuk meramaikan, hanya untuk istilahnya kesuksesan dunia. Sedangkan Islam tidak hanya memikirkan dunia tapi juga untuk akhirat. Seperti orang Islam juga diperintah untuk bekerja mencari ma'isyah, rezeki supaya mendapatkan banyak, tapi di situ diperintah untuk banyak sedekah. Ada keseimbangan. Karena apa? Kalau hanya mengumpulkan materi, dia hanya puas dalam mengumpulkan saja, tapi dia akan resah dalam kehidupannya. Makanya tidak jaminan materi puncak kesuksesan sudah dicapai, kemudian dia tenang hidupnya, tidak. Malah justru banyak orang yang sudah di puncak
kesuksesan malah bingung. Ya. Umpama orang yang sudah kaya uangnya nggak berseri istilahnya, itu sampai bingung besok itu makan apa. Kalau nggak bingung makan apa, besok siapa yang dimakan? Karena kalau sudah uangnya banyak itu inginnya kekuasaan. Jadi itulah dunia. Tapi Islam menunjukkan bagaimana kita seimbang antara fisik kita dengan batin kita. Ya. Itu nilai-nilai Islam yang perlu dipahami oleh seorang ulama. Juga disebut ya di sini termasuk adalah maqasid syar'iyyah. Ya, maqasid syar'iyyah itu syariat yang di situ menunjukkan bahwa semuanya adalah menjawab permasalahan kehidupan. Dan ulama harus bertugas bagaimana meneliti dalil Quran hadis. Sampai istilahnya permasalahan yang modern itu juga mencarikan dalilnya mana. Jadi tidak hanya menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, bahasa Arab, ilmu fikih, tidak. Tapi semua harus ada yang namanya ya, pendalaman agama Islam. Sehingga bisa menjawab tantangan zaman. Seperti ya masalah sistem penguasa, ya fikih imamah. Nah, ini kan perlu pendalaman bagaimana zaman Nabi, bagaimana zaman Khulafaur Rasyidin, setelah zaman Khulafaur Rasyidin bagaimana zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Jadi pergolakan-pergolakan yang terjadi itu harus memunculkan dan itu harus diketahui. Maka tidak boleh hanya sekedar ya istilahnya menjadikan pimpinan tanpa mengetahui sejarah. Ya, apalagi belajar sejarah hanya sejarah tokohnya saja. Kalau diceritakan sirah nabawiyah, sejarah Nabi nggak begitu tertarik. Ya, sejarah para sahabat nggak begitu tertarik. Sejarah ahli ilmu itu siapa? Tapi begitu tokohnya yang diceritakan, itu takjubnya luar biasa. Ini juga cara-cara bagaimana firqah itu membangun kefirqahannya. Maka di sini harus ulama itu memahami seluk-beluk agama Islam. Sehingga dalam mengetengahkan ilmu, dalam nasihatnya, dalam tausiahnya itu betul-betul umpama Quran itu juga membumi. Hadis itu juga seakan terjadi zaman sekarang. Kan ada penyampai itu ketika menyampaikan ya seakan-akan yang disampaikan itu memang zaman dulu saja, tidak menyentuh zaman sekarang. Ini kekurangannya. Bagaimana dia tidak memahami seluk-beluk Islam. Yang ketiga adalah mengajarkan dan mendakwahkan ilmunya. Jadi seorang ulama itu harus betul-betul ada kesemangatan. Ya, tidak hanya belajar untuk dirinya tapi juga menyampaikan. Semangat di dalam mengajak orang lain. Makanya tadi disampaikan bahwa ketika orang itu sudah mengerjakan, sudah memahami ya harus menyampaikan. Ya, tipikal ulama itu tidak bisa diam. Ya, artinya diam terserah yang datang ya alhamdulillah, enggak ya enggak. Enggak begitu. Memang dalam hadis ya seperti ucapan Ibnu Abbas, ilmu itu yu'ta wala ya'ti, ya kan? Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Itu adab. Ya, adab di dalam kita bahwa ilmu itu kita yang harus datang. Karena itu bentuk pengagungan. Tapi dari sisi ulama yang membawa ilmu itu harus didatangkan. Ilmu itu harus diacarakan. Nah, sehingga di situ orang bisa datang seperti daurah seperti ini. Ini adalah sebuah program yang ilmu itu harus didatangi. Ya. Tapi ini juga harus dikerjakan oleh orang yang mau melaksanakan agar orang datang. Bapak-bapak dari semua kota tadi malam sudah disebut bahkan di absen ya, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Jakarta, semua datang ini karena ada acara yang diacarakan. Ini juga masuk semua ilmu kita datangi dan sebagai orang yang membawa ilmu juga mendatangi agar ilmunya didatangkan, didatangi. Ini juga bentuk dari tipikal ulama. Tipikal ulama itu betul-betul bisa semangat di dalam menyampaikan ilmunya. Kemudian yang terakhir adalah berpedoman dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah dan mengikuti salaful ummah. Artinya ulama yang disebut di sini adalah yang memang di sini disebut ada dua, yaitu manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ini yang disebut ma'ana alaihi wa ashabi, ya, termasuk salaful ummah. Artinya yang didakwakan adalah betul-betul yang sesuai dengan sunnah. Meskipun menguasai tadi seluk-beluk Islam,
ya, ahli berbahasa Arab, kemudian juga semangat berdakwah, ternyata yang didakwahkan bukan manhaj ahli sunnah, manhaj ahli bid'ah, manhajnya subhat, berarti tidak punya manhaj, ya kan? Subhatnya disampaikan, maka itu bukan ulama, meskipun berkali-kali dipanggil ulama kita, majelisnya majelis ulama, ya. Ada ulama sepuh, ada ulama 10, ada ulama 1000 yang terakhir itu ya, akhirnya dibubarkan. Ya meskipun disebut majelisnya seperti itu, tapi ternyata yang disampaikan bukan ahli sunnah, bukan manhajnya salaful ummah, maka bukan ulama. Maka dalam hal ini ada beberapa julukan atau istilahnya itu penamaan yang seakan-akan itu mewakili ulama, padahal itu belum tentu ulama. Ya, belum tentu ulama. Yang pertama yaitu ada yang disebut yaitu dai. Ya, dai itu orang yang menyampaikan ceramah, menyampaikan tausiah. Ya, supaya kita pahami bahwa tidak semua dai itu adalah ulama. Tapi kalau ulama mesti dia dai, karena ulama tadi itu dia mengajarkan ilmunya. Ulama ya dai karena mengajak orang lain amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tidak semua dai itu ulama, tergantung kapasitasnya bagaimana. Ya, kalau dia dai-nya hanya dari sisi banyak bercerita, ya kan, supaya orang takjub, atau dengan kisah-kisah yang menggetarkan jiwa, penyampaian dengan kalimat ya bahasa yang yang menarik, ya, bahasa yang membuat orang itu terharu, itu belum tentu. Karena kalau seperti itu namanya yaitu al-wu'at. Wu'at itu banyak memberi nasihat yang menggetarkan jiwa. Itu belum tentu ulama, dilihat dari ilmunya.